Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Toleransi ini tidak bisa lepas dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Akan tetapi, masih banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah aksi intoleransi di 10 sekolah negeri di Jakarta, di mana guru melarang murid memilih ketua OSIS non-muslim hingga memaksa penggunaan jilbab pada siswi perempuan. Dari 10 sekolah tersebut, bentuk intoleransi timbul dari larangan, himbauan, ataupun peraturan sekolah. Aksi ini disebabkan oleh pemaksaan dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas atas dasar keseragaman. Selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Guru SMA Negeri 58 Jakarta dimutasi setelah melarang siswa pilih ketua OSIS non-muslim. Dugaan aksi intoleran ini awalnya mencuat akibat beredarnya tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Harusnya di sekolah negeri, Bu, mohon maaf. Hal-hal kayak ini harus nggak aman, loh. Sekolah negeri harus kita jadikan laboratorium kemajemukan di DKI Jakarta. Harapan kita seperti itu. Nah, bagaimana sih tanggapan mahasiswa Ubaya terhadap isu ini? Yuk kita simak pendapat mereka. Oke, selamat sore Kak. Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu nama fakultas dan jurusan? Oke, perkenalkan nama saya Evelyn dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia angkatan 2021. Ya, nama aku Niko, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Oke, mungkin setelah didengar-dengar di akhir-akhir ini nih Kak, kita ada isu terkait intoleransi. Jadi, untuk isunya ini ada 10 sekolah negeri di Jakarta, sekolah menengah atas. Nah, di sana itu gurunya memaksa para muridnya itu yang siswi untuk memakai hijab. Kemudian juga para gurunya ini memaksa muridnya untuk memilih ketua OSIS yang muslim. Jadi yang non-muslim itu disarankan untuk tidak dipilih. Seperti itu Kak. Anggapannya terkait isu ini bagaimana ya Kak? Oke, menurut saya kedua kasus tersebut termasuk kasus intoleransi yang jadi di Indonesia. Kenapa? Karena pemaksaan terhadap seseorang kayak seperti yang tadi yang siswi yang non muslim tetap harus wajib menggunakan hijab ya. Iya. Itu pemaksaan karena ya itu kan bukan hak mereka ataupun bukan kewajiban mereka sesuai agama mereka ya. Dan kemudian untuk yang pemilihan ketua OSIS itu harus yang muslim. Itu juga pemaksaan karena berdasarkan asas pemilu juga itu kan setiap calon pasti punya hak untuk dipilih dan setiap pemilihnya juga punya hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka gitu. Ya, kalau isu tersebut sih berarti menandakan sekolah itu tidak toleran gitu terhadap semua mahasiswanya, jadi tidak mendapatkan hak yang sama gitu. Jadi terutama yang seharusnya agama yang non muslim seharusnya kan diperbolehkan untuk tidak memakai jilbab. Kalau boleh tahu di lingkungan Kakak pernah terjadi kasus intoleransi seperti ini enggak ya? Pernah sih, waktu itu pas saya mau masuk ke perguruan tinggi negeri, nah saya kan les dulu itu dimana kebanyakan di sana itu anak-anak negeri yang dimana notabene-nya itu kebanyakan muslim ya kan. Nah sedangkan saya kan bukan agama muslim, jadinya itu didahulukan yang muslim dahulu, terutama dalam kayak
untuk materi-materi atau tryout gitu, kayak gitu sih. Oke, sejauh ini belum pernah sih. Oke, kalau begitu diterapkan toleransi ya Kak ya? Ya. Oke, mungkin bisa dicontohkan nih Kak, atau mungkin bisa disebutkan kenapa toleransi ini terjadi di lingkungan Kakak? Oke, sejauh ini saya masuk di sekolah yang mahasiswa ataupun siswanya itu multikultur gitu ya, berasal dari berbagai macam latar belakang. Dan sejauh ini sekolah-sekolah yang sudah pernah saya masuki itu semuanya menjunjung tinggi kulturalisme itu ataupun toleransi itu, karena mereka memberikan kebebasan dan menghormati setiap anak yang memiliki keyakinan yang beda-beda. Kemudian seperti di Ubaya sekarang, mereka juga sangat menjunjung tinggi toleransi antar beragama gitu. Seperti adanya UKM untuk setiap agamanya. Kemudian setiap upacara juga selalu ada doa 6 agama. Jadi menurut saya itu salah satu bentuk toleransi di Indonesia. Banyak sekali isu-isu terkait intoleransi yang terjadi di sekitar kita. Hal tersebut dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan negara kita. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah pembuatan peraturan untuk pemaksaan golongan tertentu terhadap pihak tertentu, agar tindakan tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat setempat dapat dilakukan untuk mengurangi sikap intoleransi tersebut. Dan yang paling penting, kita harus berpegang kepada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan memulai sikap toleransi dari diri kita sendiri. Jika kita tidak memulai dari diri sendiri, maka siapa lagi yang akan memulai?